Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Rahayu, mahasiswa dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, program studi S1 Teknik Biomedis dengan NIM 20108012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan, memaparkan, dan mensimulasikan praktikum kimia modul 3 yang berjudul kimia larutan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum modul 3 yaitu kimia larutan. Tujuan yang pertama adalah memahami hubungan konsentrasi halus dengan asam kuat dan asam lemah terhadap pH. Yang kedua, memahami hubungan konsentrasi dan volume terhadap pH. Untuk alat dan bahan bisa kita lihat nanti saat kita mensimulasikan praktikumnya. Sebelumnya kita nanti akan masuk ke software PET simulation. Ada dua. Yang pertama, nanti kita akan masuk ke dalam acid base solution, dan yang kedua ke dalam pH scale basic. Untuk prosedur percobaan nanti kita langsung saja saat kita praktikum simulation. Nah, ini gambaran pada saat kita nanti akan praktikum. Untuk konsep kimia larutan, kita akan menjelaskan sedikit konsep asam basa. Konsep asam basa dapat dipelajari melalui teori asam basa yang disampaikan oleh ahli kimia. Menurut Arrhenius dari Swedia, menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang mengandung hidrogen dan menghasilkan H3O+. Dia dilarutkan dalam air. Sedangkan basa adalah suatu senyawa yang mengandung OH dan menghasilkan ion OH jika dilarutkan dalam air. Beberapa ahli mengatakan bahwa teori ini mempunyai kelemahan karena keterbatasan pelarutnya, yaitu air. Teori kedua disampaikan oleh Bronsted-Lowry pada tahun 1923 yang mendefinisikan asam dan basa berdasarkan pada reaksi protonisasi. Asam merupakan suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau donor proton, dan basa merupakan senyawa yang dapat menerima ion hidrogen atau akseptor proton. Ketiga, disampaikan oleh Lewis yang mendefinisikan asam dan basa berdasarkan reaksi transfer elektron. Asam merupakan senyawa yang berfungsi sebagai akseptor elektron. Basa merupakan senyawa yang berfungsi sebagai donor elektron. Dari ketiga teori tersebut, dalam pelarut air, teori dari Bronsted-Lowry adalah yang paling banyak dipakai. Suatu larutan dapat digolongkan menjadi asam, basa, ataupun netral. Untuk mengidentifikasi suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral, dapat digunakan indikator asam basa. Indikator asam basa adalah suatu zat kimia yang memiliki warna yang berbeda jika dimasukkan dalam larutan asam dan larutan basa. Batas-batas ketika indikator mengalami perubahan warna disebut trayek perubahan warna atau trayek indikator. Contoh indikator asam basa adalah kertas lakmus. Kertas lakmus ada dua macam, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru pada suasana basah. Demikian sebaliknya, jika kertas lakmus biru berubah menjadi kertas lakmus merah, suasananya akan menjadi asam. Berdasarkan kekuatan ionisasinya, dikenal istilah asam basa, yaitu asam basa kuat dan asam basa lemah. Asam kuat di dalam air akan terurai secara sempurna menjadi ion-ionnya. Tidak demikian halnya dengan asam lemah, hanya sebagian kecil molekulnya yang mengion. Sedangkan basa kuat adalah basa yang dalam pelarut air menghasilkan ion hidroksi secara sempurna. Demikian sebaliknya untuk basa lemah. Jadi, kekuatan asam basa ditentukan oleh sejauh mana mereka terionisasi dalam air secara total atau sebagian. Derajat kekuatan asam atau keasaman dapat ditentukan dengan indikator universal maupun dengan alat pH meter.
Derajat kesamaan atau menggambarkan hubungan antara jumlah ion hidrogen atau H+ dan diekspresikan dalam rumus pH sama dengan min log H+. Untuk kelarutan asam, maka pH-nya kurang dari 7, sedangkan larutan basa pH-nya lebih dari 7. Dan sedangkan larutan netral yaitu mempunyai pH 7. Di sini hasil data yang sudah kami simpulkan dari praktikum modul 3 kemarin. Ada tabel pengaruh initial concentration pada asam kuat terhadap pH, tabel pengaruh initial concentration pada asam lemah terhadap pH, dan yang terakhir tabel pengaruh konsentrasi pada berbagai macam larutan terhadap pH. Baik, kita mulai simulasi praktikumnya. Yang pertama kita akan masuk ke dalam PET Colorado. Yang pertama yaitu masuk ke dalam PET Colorado Erickson HTML. Ini kita klik. Ya, di sini saya sudah masuk ke dalam scale, sudah masuk ke dalam PET Colorado. Kita akan mencoba membuktikan hasil kita kemarin. Kita coba 0,01 apakah di orbisnya memiliki 1,0 kali 10 pangkat kedua. Kita lihat di sini. Kita lihat. Nah, saya jelaskan dulu. Ini pH bisa diganti dengan kertas lakmus atau dengan rangkaian listrik seperti ini, tapi kita akan menggunakan tools berupa pH saja biar memudahkan kita melihat hasil datanya. Datanya itu hue-nya juga bisa kita ganti dengan molekul. Nah, ini bisa kita geser-geser dan bisa kita rubah dari asam jadi basa, basam jadi asam. Kita bisa merubahnya. Nah, di sini adalah praktek asam dengan 0,01 atau 0,1 ataupun bisa juga dengan 1. Tinggal kita lihat pH-nya nanti. Percobaan di sini kita lihat yang 0,01 apakah benar jawabannya pH-nya adalah 3. Kita lihat 0,01, kita geser. Nah, hati habisnya di 1,00 kali 10 pangkat 3. Setelah itu kita celupkan. Nah, pH-nya benar 3, jadi jawabannya benar. Oke, setelah itu kita akan simulasi yang kedua di PET Colorado pH scale. Yang B sama seperti yang A. Kita coba yang C. Nah, saya sudah masuk di pH scale. Di sini larutannya bisa diganti, bukan hanya milk, tapi bisa diganti dengan dry cleaner, hand soap, fluid atau darah, speed, water, milk, chicken soup, kopi, orange juice, soda pop, vomit, dan baterai acid atau aki. Kita coba yang milk dulu, yang eksperimen milk. Kita larutkan volume solid sekitar 200 dan kita contoh nomor 2 ya. Kita larutkan volume solid sebesar 200 dan volume larutan eksperimen sebesar 200 juga. Oke, kita masukkan air. Kita masukkan air sekitar 200. Kita kuras dulu. Nah, jika udah dikuras, nanti hasilnya akan berbeda ya teman-teman. Kita masukkan air dulu 200. Ya, cukup. Kita masukkan milk 200 atau setara dengan 2 liter. Jadi totalnya ada 4 liter. Yap, totalnya adalah 0,40 liter maksudnya. Dan kita lihat pH-nya. Nah, pH-nya adalah 6,67. Di sini 6,69 ya, sama karena perhitungan itu memang berbeda-beda.
jadi kita anggap sama saja. Dan mengapa ini bersifat asam? Karena pH asam adalah pH kurang dari 7. 7 adalah pH netral, jadi kalau pH-nya basa itu pH-nya lebih dari 7. Oke, kita coba. Kita chicken stock 200 dan volume chicken stocknya 200. Kita lihat, kita ganti ke chicken stock. Jangan lupa kita kuras dulu yang tadi. Kita masukkan air lagi 200. Kelebihan kita kurangi, karena ini belum dimasukkan chicken stock, jadi bisa kita kurangi dulu airnya. Oke, kita kurang ya, pas. Lalu kita masukkan chicken stock sebesar 200. Kita lihat pH-nya. Nah, pH dari chicken stock 200 adalah 6,09. Di sini 6,08. Jadi kita anggap sama ya teman-teman. Dan mengapa asam? Ya karena pH-nya kurang dari 7. Yang ketiga, kita akan cari varian yang lainnya, tidak melihat tabel di sini. Kita akan coba eksperimen yang lain. Kita kuras, lalu saya akan mencoba baterai. Saya akan mencampurkan air 200. Ya, cukup. Dan kadar asidnya juga 200. Kita lihat apakah dia asam ataukah dia basa. Cukup. Kita lihat, dan ternyata pH-nya rendah sekali teman-teman. pH-nya 1,31. Jadi larutan air api tersebut adalah larutan asam. Oke, kita kuras. Di sini kita akan mencari larut basa. Kita coba-coba. Nah, saya akan mencoba hands up. Kita lihat. Coba kita masukkan 200 air. Kelebihan kita kurangi sedikit. Oke, jadi kalau kita sudah memasukkan hand soap, kelebihan kita harus kuras karena nanti hasilnya akan berbeda. Berhubung ini belum dicampur, jadi waternya itu bisa kita kuras sesuai dengan liter airnya. Oke, kita masukkan 200 juga, 200 ml. Nah, 9 ya, cukup. Kita lihat pH-nya. Nah, si larutan hand soap ini pH-nya 9,70. Jadi larutan hand soap ini disebut dengan larutan basa. Kita kuras. Jadi kesimpulannya adalah asam adalah zat yang berasa asam dengan pH di bawah 7, sedangkan basa adalah zat yang bersifat kaustik dengan pH di atas 7. Pada umumnya, basa adalah senyawa ion yang terdiri dari kation logam dan anion OH, dan asam adalah senyawa yang menghasilkan ion H+. Nama senyawa basa sama dengan nama kationnya yang diikuti kata hidroksida. Asam dan basa dapat diidentifikasi dengan cara menggunakan kertas lakmus, indikator asam basa, dan dengan indikator alami. Asam terdiri dari dua bagian, yaitu asam kuat dan asam lemah. Seperti halnya asam, basa juga terbagi dua macam. Sekian pemaparan dan simulasi dari saya. Jika banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.